Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babi Rahman. Bapak Ibu, kali ini saya akan menanggapi surat WA tepatnya ya dari seorang ibu, namanya Ibu Yuni di Lamongan, Jawa Timur. Oh, bukan, Ponorogo, di Ponorogo, Jawa Timur. Ya, dia menceritakan punya pinjaman beberapa pinjamannya kecil-kecil, cuman sekitar puluhan juta saja. Kenapa saya angkat? Karena ada satu hal menarik yang bisa saya jadikan materi buat teman-teman. Jadi ada salah satu pinjamannya Ibu Yuni ini di sebuah koperasi, dan pinjaman tersebut menjaminkan dalam form yang diisi oleh petugasnya, katanya konon saat pencairan kredit beliau suruh tanda tangan di sebuah selembar surat yang isinya kurang lebih menyatakan bahwa kredit itu menggunakan jaminan barang-barang alat rumah tangga. Disebutkan di situ ada kulkas, ada mesin cuci, kemudian beberapa kursi tamu dan alat rumah tangga yang lain gitu. Nah, saat ini kredit beliau menunggak semua, baik di bank pemerintah, kemudian di BPR, dan yang satu ini yang di koperasi ini. Menurut pengakuan beliau oleh petugas yang nagih, katanya bila sampai dengan tanggal 25 bulan ini tidak disetorin, maka petugas ini akan mengambil barang-barang peralatan rumah tangga yang dijaminkan. Jadi beliau berargumentasi bahwa barang-barang tersebut sejak awal sudah dijadikan sebagai agunan. Ini ada tanda tangannya, kira-kira seperti itu. Dan ibu ini nampak ketakutan bagaimana bila sampai tanggal 25 Maret ini dia tidak bisa setor, maka barang-barang yang ada di rumahnya akan diangkut semua. Nah, jadi dia menanyakan kepada saya, Pak, ini bagaimana, karena pinjamannya nggak seberapa, tapi memang yang buat jaminan itu di situ ditulis ada mesin cuci, ada kursi tamu, ada kulkas dan sebagainya. Jadi teman-teman, seperti itu tidak bisa dilakukan untuk eksekusi ya terhadap jaminan benda-benda bergerak. Itu benda-benda bergerak ya, karena kategorinya benda-benda bergerak itu bukan cuman sepeda motor, tapi juga benda-benda yang masih bisa dipindahkan, itu namanya benda-benda bergerak. Benda tidak bergerak itu kapal yang beratnya 10.000 metrik ton, itu masuk kategori benda tidak bergerak, walaupun kapal ya. Tapi benda-benda seperti peralatan rumah tangga itu bisa dikategorikan sebagai benda-benda bergerak karena bisa dimobilisasi gitu. Nah, terhadap barang-barang seperti itu, maka pengikatan jaminannya itu harusnya menggunakan fidusia. Nah, bila hanya sekedar cuman catatan tulisan, maka dia tidak punya kekuatan eksekutorial gitu. Jadi Bu Yuni ini kalau barangnya mau diangkut gitu ya, mau disita ataupun mau ditahan gitu ya, bilang aja mana fidusianya gitu. Kalau nggak ada fidusianya nggak bisa. Jadi pengikatan jaminan itu harus ada. Kalau yang tadi namanya cuman sekedar catatan menyebutkan pinjaman ini menggunakan jaminan ini itu bukan pengikatan ya, cuman nggak tahu istilahnya, tapi harus disertai dengan pengikatan jaminan, yaitu fidusia. Bila tidak ada pengikatannya maka tidak bisa. Jadi ini tidak berbeda dengan bila Bapak Ibu misalnya punya pinjaman di bank, kemudian Bapak Ibu menyerahkan
jaminan misalnya sertifikat gitu. Kan belum tentu sertifikat itu diikat jaminannya ya. Seperti tempo hari teman kita di Jawa Timur, saya lupa di mana itu. Jadi yang akhirnya saya suruh coba Anda datang ke kantor agraria untuk menanyakan apakah sertifikatnya dibebani hak tanggungan atau diikat dengan hak tanggungan. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini dalam kondisi kreditnya macet, coba deh tanyakan ke kantor agraria. Jadi bawa fotokopi sertifikat yang buat jaminan tersebut, kemudian tanyakan ke kantor agraria apakah sertifikat saya ini dibebani hak tanggungan. Nanti oleh petugas di kantor agraria mereka akan beri keterangan. Kalau memang dibebani, dia akan sampaikan, oh ya ini ada pembebanan hak tanggungan sampai sejumlah sekian oleh bank titik-titik gitu. Nah kalau nggak dibebani, artinya berarti sertifikat yang Bapak Ibu serahkan kepada bank tersebut berarti sifatnya hanya diagunkan saja, tapi tidak dilakukan pengikatan. Konsekuensinya apa? Bila tidak dilakukan pengikatan jaminan, maka kemungkinan besar, maka bank tidak punya hak untuk melelang. Itu selamanya ya. Jadi buat Bapak Ibu yang saat ini lagi ketakutan, saya sering kalau pertanyaannya diulang-ulang nggak saya jawab ya. Kalau sekali dua kali sudah saya jawab, nggak usah takut, itu nggak bakal dilelang misalnya gitu ya. Saya udah kasih jawaban seperti itu ya, saya nggak akan mengulang-ulang lagi pertanyaannya karena yang sudah ditanyakan saya nggak mau bahas lagi, karena yang masuk pertanyaan ke saya banyak dan beragam gitu. Kalau saya harus mengulang-ulang menjawab pertanyaan Anda, nanti waktu saya habis untuk bukan menjawab lagi jadinya, tapi udah bergeser menjadi meyakinkan. Nah kalau meyakinkan itu kan susah. Ada orang yang 1-2 kali diyakinkan sudah cukup. Ada orang yang berkali-kali sudah diyakinkan tapi nggak juga yakin gitu. Nah makanya saya enggan menjawab yang berulang-ulang. Kembali ke laptop. Jadi bila Bapak Ibu dalam posisi ancaman mau dilelang, pertama lakukan dulu pengecekan, itu ya. Atau ya misalnya tadi sertifikatnya dicek ke agraria gitu, apakah ada pengikatan jaminan atau tidak. Atau kalau jaminannya benda bergerak, itu pengikatannya namanya fidusia. Kalau jaminannya benda tidak bergerak, pengikatannya namanya hak tanggungan. Nah kalau jaminannya benda bergerak, misalnya sepeda motor, mobil, atau tadi seperti kulkas, lemari dan sebagainya, itu harus didaftarkan ke lembaga fidusia dan Ibu Bapak bisa melakukan pengecekan. Misalnya Bapak Ibu punya pinjaman di sebuah finance gitu ya, pakai jaminan BPKB. Bapak Ibu bisa lakukan pengecekan secara online. Coba cari di Google, namanya cek fidusia online gitu. Nanti muncul itu dari Dirjen AHU. Itu resmi punya pemerintah. Nanti tinggal masukkan nomor fidusianya atau nomor kendaraannya. Nanti kelihatan nanti di sana apakah tercatat atau tidak, apakah resmi atau tidak. Jadi nggak usah khawatir, lakukan pengecekan dulu, baru memikirkan solusi penyelesaiannya ya. Karena muara dari ketakutan itu sebenarnya bisa dijawab dengan pengecekan tadi. Kalau sudah dicek dan ternyata tidak ada pengikatan, sudah nggak perlu berlebihan kekhawatirannya. Tinggal memikirkan bagaimana cara melunasinya. Gitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.